warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dian Nikmawati, guru di SMP 1 Arusbaya. Saya mengajar mata pelajaran IPA. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sekarang Ibu bertanya, mengapa tumbuhan tidak bisa bergerak bebas? Apakah sel tumbuhan dan sel hewan berbeda? Kita bisa melihat perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan pada gambar di atas. Setelah kita melihat gambar yang tadi ada di atas, kita bisa mengetahui perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan, tanpa dinding sel, kemudian tanpa plastida. Perbedaan yang lain, bentuk pada sel hewan tidak tetap, sementara mitokondrianya banyak. Vakuolanya banyak, tetapi ukurannya kecil. Kemudian sentrosom dan sentriol pada sel hewan jelas terlihat. Untuk sel tumbuhan memiliki dinding sel, kemudian memiliki plastida. Bentuk pada sel tumbuhan tetap dan kaku. Perbedaan selanjutnya, mitokondria sedikit. Fungsinya dibantu oleh plastida. Vakuolanya sedikit, ukurannya besar. Dan sentrosom serta sentriolnya tidak jelas. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi sel tumbuhan. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa organisme bersel satu. Dinding sel ini bersifat kaku, sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Dinding sel terbuat dari selulosa, yaitu serat karbohidrat yang memberikan kekuatan untuk melindungi dan mempertahankan bentuk sel. Selain itu, dinding sel juga berfungsi untuk pertukaran zat-zat antar sel dengan lingkungan. Membran sel dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Sel membran ini berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa partikel makanan, air, oksigen, dan juga sisa-sisa proses metabolisme tubuh. Sel membran atau membran sel ini juga bertindak sebagai pembatas antar sel dengan lingkungan luar. Membran sel terdiri dari lapisan lipid ganda atau membran fosfolipid. Nukleus atau inti sel terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan dan berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam inti sel terdapat DNA yang mengatur pertumbuhan, perkembangan, serta fungsi sel. Selain itu, di dalam inti sel juga terdapat nukleolus atau anak inti sel dan neoplasma. Nukleolus adalah inti dari nukleus. Fungsi utamanya untuk membentuk protein. Sementara itu, nukleoplasma adalah cairan yang terdapat dalam nukleus. Kandungannya berupa serat dan kromatin. Fungsi nukleoplasma adalah untuk membentuk gen dan kromosom. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria terdapat dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Fungsi dari sel ini memproduksi energi melalui
proses respirasi sel. Vakuola di sini berfungsi untuk menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme. Vakuola di dalam sel tumbuhan jauh lebih besar daripada di sel hewan. Karena vakuola di sel tumbuhan berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kloroplas merupakan organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kloroplas ini mengandung zat warna hijau atau kita sebut juga dengan klorofil. Dengan adanya klorofil, maka kloroplas berfungsi dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. Bisa kalian lihat struktur dari kloroplas. Sitoplasma. Sitoplasma ini ada dalam semua sel, di sel hewan maupun sel tumbuhan. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi di dalam sel. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini.